Selamat pagi, saya Stenofon Kimoy, NIM 211-20-231. Kali ini kita akan melakukan validasi lanjutan terhadap website laundry yang kita punya. Nah, untuk validasi ini ada beberapa yang akan kita validasi khususnya di bagian pengolahan data transaksi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini pertama-tama pastikan examnya hidup untuk web server sama web servernya APC sama dengan database MySQL-nya hidup. Lanjut, kita buka browser dulu. Saya masuk ke Love Laundry. Oke, nah validasi pertama yang ingin kita uh, lakukan di sini yaitu adalah di bagian ubah. Di sini sabar, saya tambahkan dulu satu data. Di sini misalnya hari ini, kemudian petugas penerimanya ini kosongkan saja, petugas menyerahkan kosong, pelanggannya ke sini, nama penerima kosong, status diterima. Kemudian kita save. Nah, di sini kan sudah jadi kan. Nah, di sini untuk validasinya itu yang kita ubah, sabar, di detailnya kita tambahkan dulu. Ini beratnya 100, tambah, kita tambahkan jas lagi, beratnya 3, tambah, seperti itu. Nah, di bagian sini validasi yang ingin kita lakukan di sini di bagian ubah data. Jika kita klik ubah, kita ubah dari diterima jadi dicuci, maka lihat ya, ini di mana ya? Oh, di sini dia jadi. Oke, coba kita ubah lagi. Jadi di setrika coba. Oh, begini. Salah ya. Di sini validasi yang kita lakukan adalah contohnya kalau kita sudah simpan permanen. Kita simpan permanen. Oke, sudah kan? Kemudian kita ubah. Kita ubah datanya. Perhatikan di bagian tanggal terima, petugas, tanggal ambil, dan lain sebagainya. Kita ubah dari dicuci, kita jadi di setrika. Kita save. Nah, di sini tanggal terimanya dia berubah jadi 30 November 001. Tanggal terimanya juga dijadi 00. Oh, ini tidak masalah ya. Dan di sini petugas penerimanya hilang. Maka kita perlu yang namanya validasi. Nah, untuk validasi atau untuk mengatasi masalah ini, caranya itu kita kembali ke Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code, kita pergi ke itu kan di bagian update-nya. Berarti di bagian update transaksi. Maka kita ke petugas, kita cari file update transaksi. Nah, di bagian sini uh, itu penyebab errornya itu atau hilangnya itu karena saat kita klik ubah. Nah, di sini kan ada beberapa data yang di disable, misalnya tanggal terima, petugas penerima, dan pelanggan. Maka otomatis pada saat kita update, maka ketiga data ini akan terbaca sebagai nol. Atau artinya disable, artinya mereka tidak memiliki nilai, sehingga makanya terjadi error seperti ini, tanggal terimanya berubah jadi seperti ini dan petugas penerimanya pun hilang. Nah, untuk cara mengatasi hal ini, kita ke update transaksi. Di sini yang perlu kita lakukan adalah kita membuat sebuah kondisi agar kan tadi kan ubah sebelum disimpan permanen sama ubah di uh, setelah disimpan permanen kan tampilannya beda. Kalau yang sebelum disimpan permanen itu dia masih bisa diubah semuanya, tapi kalau kita sudah simpan permanen di sini, maka dia hanya bisa mengubah beberapa bagian. Maka dari itu kita buat sebuah kondisi di file update transaksi agar jika kita buat sebuah kondisi itu adalah di mana adalah dia nilainya itu apa sudah disimpan permanen, maka dia hanya melakukan update tertentu saja. Tapi jika belum melakukan belum nilainya itu tidak sama dengan simpan permanen, maka dia melakukan update secara keseluruhan. Tapi kalau sudah disimpan permanen, maka dia hanya mengubah beberapa data. Maka dalam artian ini dia hanya mengubah untuk tanggal ambil, petugas menyerahkan, nama penerima, dan statusnya saja. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan sebuah kondisi di sini. Nah, caranya itu di sini kita tambahkan di bawah sini saja. Kita tambahkan sebuah variabel ID transaksi sama dengan kasih filter ID transaksi sama filter.
dalam kurung post seperti ini, buka kurung perawa. Di sini kita kasih ID transaksi parameter ya, ID transaksi, kemudian titik koma, di bawahnya lagi kita buat sebuah variabel. Di sini kita kasih data berapa ya, data 15 saja. Variabel data 15 sama dengan mysql query, mysql query dalam kurung variabel konektor koma titik 2 select, kan ini di tabel transaksi ya, select di detail transaksi berkas, select bintang from, bukan ya, kan ini dia mau mengeceknya di tabel transaksinya, maka di sini select bintang from transaksi, select bintang from transaksi where ID transaksi like apa, dimana ID transaksinya like variabel ID transaksi yang nilainya adalah ID transaksi itu sendiri, maka ID variabel ID transaksi seperti ini, titik koma di sini. Kemudian lagi kita buat kondisinya jika if dalam kurung mysql 6 rows, SQL 6 rows dalam kurung variabel data 15 lebih besar dari 0, maka buka kurung kurawa. Di sini kita kasih perulangannya file dalam kurung variabel d, kita kasih d berapa, d15 juga ya, biar sama. D15 sama dengan mysql fetch array, mysql fetch array dalam kurung variabel data 15, buka kurung kurawa. Di sini kita buat sebuah variabel baru, variabel nilai saja, yang mana isi dari variabel nilai itu adalah variabel D15, variabel D15 kolom simpan. Seperti ini. Oke, coba saya lihat dulu lagi. Oke, masih harusnya ada satu lagi kurung di sini. Oke. Di sini artinya dia akan ID transaksi, dia filter ID transaksinya, dia menangkap parameternya itu berupa ID transaksi, kemudian dicari select bintang from transaksi di tabel transaksi where ID transaksi lain variabel ID transaksi yang mana isi dari variabel ID transaksi itu adalah ID transaksi itu sendiri. Kemudian dia cari dan dia mencari di kolom simpan, dan dia akan menampilkan nilai daripada kolom simpan, dan artinya dia akan menampilkan nilai dari kolom simpan, kemudian disimpan dalam sebuah variabel yang namanya variabel nilai. Kemudian di sini kita buat untuk kondisinya lagi, if jika kita buatkan tadi kan untuk variabel untuk kolom simpan ini, apabila dia bernilai 1 artinya dia sudah disimpan permanen, sedangkan 0 berarti belum disimpan permanen. Jadi kita buat if variabel nilai sama dengan 1, artinya dia sudah disimpan permanen, maka apa yang dia lakukan? Maka kita buka di sini, maka dia akan melakukan update toh. Nah, di sini update-nya itu tidak secara keseluruhan. Dia hanya cuma mengupdate beberapa bagian saja yang tadi kita tunjukkannya itu untuk ini tanggal petugas menyerahkan, nama penerima, dan status cuma 4. Maka di sini kita kasih buka kurung. Kemudian sini saya tutup kurungnya dulu. Dia akan melakukan mysql kasih query, mysql query dalam kurung variabel konektor koma, kita kasih update transaksi
set. Nah, set apa di sini yang kita mau ubah itu yang pertama itu adalah apa ya? Tanggal ambil ya. Nah, tanggal ambil itu sama dengan di sini tanggal serah. Maka sabar saya lihat dulu. Di sini tanggal serah kan. Kita kasih tanggal set tanggal serah. Tidak hati-hati ya, tidak boleh salah pengetikan. Tanggal serah sama dengan titik dua ya, variabel. Nah, untuk tanggal serah ini dia di variabel ini, variabel name berapa tadi? Name t, ini kan name 3 sesuaikan name 3. Kemudian lagi di update yang berikut adalah dia mengupdate untuk petugas tanggal ambil sudah petugas yang menyerahkan. Nah, petugas yang menyerahkan artinya ID petugas serah. Maka di sini kita kasih lagi ID petugas serah. ID petugas serah sama dengan variabel name berapa. ID petugas serah kan name 4. ID dengan name 4. Kemudian selanjutnya lagi di update yang berikut adalah kalau tidak salah itu nama penerima. Ya, nama penerima kemudian status. Di sini kita kasih juga nama penerima sama dengan dua. Nama penerima itu adalah variabel 6 ya, variabel name 6. Kan tanggal serah 3, hari petuk serah 4, pelanggan name-nya itu adalah 6. Name-nya 6. Kemudian terakhir itu untuk terbuat untuk status. Statusnya itu dia variabel name berapa untuk status name 7. Seperti ini. Kemudian kita kasih titik koma di sini. Nah, jika artinya adalah jika variabel nilai yang pada kolom simpan itu adalah sama dengan variabel nilai yang mana isi dari variabel itu adalah kolom simpan yang isinya apabila sama dengan 1, maka dia akan melakukan update hanya beberapa bagian, yaitu update, kita lihat update set transaksi, dia hanya melakukan untuk update tanggal serah, ID petugas serah, nama penerima sama dengan status. Dan apabila tidak, atau dalam artian di sini adalah else jika else seperti ini, else jika tidak, maka dia akan melakukan atau mengeksekusi perintah ini update secara keseluruhan apabila nilai dari variabel nilai ini tidak sama dengan 1, artinya belum disimpan permanen, maka dia bisa mengubah semua form yang ada di sini, dia bisa ubah semua. Tapi apabila sudah sama dengan 1, maka dia tidak dapat mengubah untuk semuanya seperti itu. Coba kita save, coba kita running. Di sini nama pelanggannya juga hilang. Coba kita berarti ini nama pelanggannya ini juga. Coba ya, coba kita ubah ya. Kan ini sudah disimpan permanen kan ini. Maka coba kita ubah dari disetrika jadi dibungkus. Selesai. Oke, di sini masih ada kekeliruan, artinya masih ada salah ya. Dia masih tetap 30 November. Maka ini pasti ada yang salah. Headernya ini kan di luar. Sudah. Kita perhatikan ini kayaknya. Soalnya dia kan tidak melakukan update MySQL query konektor update transaksi set tanggal.
update-nya itu betul. Tapi di sininya, oh kita tambah di sini dulu ya. Status where ID transaksi like variabel like apa di sini untuk ID transaksi itu kita simpan dalam variabel name kan ini. Maka like variabel name seperti ini. Sabar saya perhatikan lagi like variabel name. Oke, coba kita Ctrl S. Kita kembali ke browser. Nah, ini kan semua jadi. Coba kita refresh lagi. Wah. Oh, ini tadi kan ini semuanya berubah jadi dibungkus. Coba kita ganti ini jadi. Berarti ini hilang ya. Nama petugas yang menyerahkan juga hilang. Ini nama penerimanya juga hilang. Oke, coba kita buat tanggal bulan 9 ya. Tanggal 25 kita kasih dia ambilnya tanggal 27. Tugas yang menyerahkan juga tetap boy, nama penerimanya kita kasih di sini nama cek seperti ini, statusnya kita kasih selesai. Coba kita simpan. Oke, sudah. Coba ini juga. Oh, ini sudah disimpan permanen. Oh, sudah kan, ini sudah disimpan permanen, maka dia otomatis langsung bisa. Coba ini juga kita ubah. Ini dari tanggal 25 September. Maka di sini juga kasih 28 saja, petugas yang menyerahkan. Kasih ini. Nama penerimanya. Ini statusnya selesai juga. Oke, sudah berubah. Selanjutnya ini juga kita ubah. Nama pelanggan ini dari tanggal 10, tanggal 2 ya. Kita kasih 6. Tugas yang menyerahkan ini. Nama penerimanya. Kita ganti saja nama penerimanya. Siapa ya? Kita kasihin saja di font penerimanya, kemudian statusnya juga selesai. Save. Oke, berhasil. Nah, oh berarti otomatis secara tidak langsung juga ya kan kita buat di sini untuk kondisinya jika nilai atau sama dengan satu artinya dia sudah disimpan permanen, maka dia melakukan update hanya ke beberapa bagian. Nah, sesuai yang tadi kita buat itu kan sudah kan di sini kan uh, dia nilainya sudah disimpan permanen, artinya sudah cetak nota dan kita klik selesai pun dia jadi seperti itu. Tapi di sini untuk button untuk hapusnya kenapa belum ada ya? Coba kita. Oh ya, karena button hapusnya karena kita sudah cetak nota kan. Coba kita kembali ke sini, kita lihat di PHP admin love laundry. Kita ke transaksi, kemudian di bungkus ini kita ganti dulu jadi 0. Enter. Kemudian kita refresh. Nah di sini kan belum simpan permanen, artinya button untuk hapusnya juga masih ada. Nah, selanjutnya coba kita buktikan bahwa yang tadi kita lakukan script yang tadi kita tambahkan untuk mengupdate bagian tertentu apabila uh, data atau transaksi itu sudah bernilai satu atau dalam artian ini sudah disimpan permanen. Jadi dia hanya melakukan update di tanggal SARA, ID petugas SARA, nama penerima, sama dan juga status. Sedangkan apabila nilainya itu tidak sama dengan satu atau berarti bernilai nol, maka dia akan melakukan update secara keseluruhan. Nah, kita buktikan kan di sini. Di sini statusnya kan belum disimpan permanen. Nah, kalau kita mau ubah di sini ini kan dia akan mengubah secara keseluruhan seperti contohnya statusnya kita kasih di sini di setrika save. Oh iya di sini. Oh ya ini kan ini ini disebabkan karena coba kita ini saja hapus saja data ini. Oke, kita tambahkan yang baru. Kita kasih hari ini. Tugasnya kita kasih ini saja.
tanggal ambilnya jangan, petugas yang menyerahkan juga kita kosongkan saja, pelanggannya atas nama ini, penerima ini diterima, kita save. Ya, seperti ini kan. Nah, selanjutnya coba kita tambahkan dulu datanya. Cas ini 3 tambah karpetnya 5. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kan kita di sini kan belum simpan permanen. Maka di sini pasti dia akan bisa mengupdate secara keseluruhan. Jadi bisa saja kita update statusnya jadi dicuci. Maka dia akan statusnya sama dengan dicuci. Tapi apabila kita sudah simpan dia secara permanen, lihat ya, itu kan. Maka di sini dia tidak untuk ubahnya ini, dia tidak akan mengubah semuanya, dia hanya mengubah beberapa bagian tertentu. Jadi di sini kita kasih misalnya itu sini statusnya kita kasih dikeringkan begitu. Coba kita save, kita simpan. Ini kan berarti petugas yang menyerahkan kan juga tadi kita kosongkan, nama penerima juga kosong. Ini sudah jadi kan, berarti script yang kita tambahkan di sini berhasil untuk validasi yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap validasi yang kedua. Saya ingin mengubah agar tampilan tanggal ini apabila sama dengan 000 seperti ini, maka dia akan muncul tanda strap saja. Nah, itu yang perlu kita lakukan, yaitu kita membuat sebuah kondisi di mana jika nilai atau tanggal ambilnya sama dengan 00, maka dia akan menampilkan strap. Jika tidak, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan, kita ke Visual Studio Code, kita cari namanya transaksi. Nah, di bagian transaksi itu kan di kalau tidak salah kolom tanggal ambil atau tanggal serahkan yang ini. Nah, di sini di bagian tanggal serah sini kita tambahkan kita buatnya seperti ini TD ya. TD di sini echo kita echo-nya ini kita hilangkan saja. Coba saya buat seperti ini dulu, kita beri space dulu. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita buat td variabel php script php, kemudian kita kasih di sini if tab if, baru ininya kita naikkan ke atas seperti ini. If buka kurung, maka di sini juga harus ada tutup kurungnya di sini. Dapat saya lihat if tanggal serah ini kan, if data tanggal serah kita buat kondisinya tadi 00 itu sama dengan 0000 strap 00 strap 00 seperti ini kan kondisinya. Coba kita lihat dulu ya, 04 kali 22. Oke, 00 seperti ini kita hapus. Maka di sini dia akan echo, kita kasih buka kurung Kurawa, kita kasih di enter di bawah echo, maka dia akan menampilkan petik 2 strap titik koma seperti ini. Dia akan menampilkan ini. Dan apabila oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan else jika tanggal serahnya tidak sama dengan itu, maka dia akan menampilkan apa? Di sini kita kasih dia akan menampilkan echo date. Kita buat agar tanggal serahnya itu seperti ini, seperti sana dia pakai bulan nama bulannya tapi ditulis cuma 3 huruf, maka kita buat seperti ini. Yang di atas date, kita kasih date buka kurung koma apa y ya, dmy dmy seperti ini, dmy koma str to time
seperti ini str time, kemudian buka kurung lagi, variabel d, yang mana isi variabel d itu kita kasih tanggal serah. Variabel d tanggal serah, perhatikannya takutnya salah penulisan. Kemudian kita titik koma di sini. Seperti ini. Jadi, jika tanggal serahnya itu sama dengan 000 seperti atau formatnya seperti ini, maka dia akan menampilkan strap. Tapi apabila tidak, maka dia akan menampilkan uh, tanggalnya itu atau time waktunya itu sesuai dengan seperti ini. Dan coba kita kontrol S, kita save. Saya perhatikan takutnya ada kesalahan. Sudah oke. Okay. Coba kita running. Nah, ini kan berhasil kan tadi tanggalnya itu sama dengan 00, maka dia akan menjadi strap. Seperti itu. Kemudian, kita akan melakukan validasi yang berikut lagi, yaitu misalnya validasinya seperti ini, bentuk validasinya. Jika di sini kita sabar, kita kasih kembali nilai, ini refresh dulu. Nah, ini nilainya kita kasih kembali 0, karena artinya belum disimpan permanen. Nah, di sini kita hapus datanya coba. Nah, di sini kalau dia kan di sini kan belum ada data. Nah, sudah ada tombol simpan permanen. Jadi kalau kita simpan permanen, nah jadi kan, tapi kan itu kan tidak boleh masa detail transaksinya belum ada, apa yang dia cuci belum ada, belum dibayar. Begitu masa sudah ada cetak notanya seperti ini. Nah, maka dari itu kita perlu namanya validasi. Nah, bentuk validasinya itu kita buat agar jika kita buat tambahkan sebuah kondisi begitu, artinya jika pada tabel detail transaksi ini tidak ada data yang dicuci, maka tidak ada tombol simpan permanen, artinya tidak bisa disimpan secara permanen. Seperti itu. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama adalah sebagai berikut. Oke, tapi sebelum itu kita ubah dulu nilainya kembali ke 0. Oke, sudah. Kita refresh. Nah, oke, kita langsung saja. Untuk melakukan hal itu, kita kan di bagian detail transaksi, maka kita buka untuk file detail transaksinya sudah di sini. Nah, kita buat yang menjadi acuan itu, kita buat kondisinya seperti apa agar dia uh, menampilkan tombol simpan permanen atau tidak. Nah, di sini kita pakai saja grand total. Jika grand totalnya sama dengan 0, maka tombol untuk simpan permanen kita hilangkan, artinya tidak bisa disimpan permanen. Seperti itu kan? Kan tidak mungkin grand totalnya itu nilainya sama dengan 0, kan bisa disimpan permanen. Seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan pada nilai grand total, kita cari di bagian simpan permanen ini, di bagian data, di bagian detail transaksi ya ini kan. Kita tambahkan di sini. Kita buat lagi if, kita pakai kondisi ya, if jika dalam kurung variabel, kita ambil variabel gt di sini, variabel ini kan variabel gt-nya sama dengan 0 kan, maka di sini kita variabel gt jika variabel gt lebih besar 0 atau sama dengan 0 juga bisa, lebih besar 0, maka di sini dia akan melakukan, di sini kita kasih dulu untuk tutupnya. Ini seperti ini. Jika variabel gt-nya sama dengan 0, maka artinya belum disimpan, atau maksudnya variabel gt-nya sama dengan 0 atau nilai dari variabel gt itu adalah 0, maka dia akan menampilkan, dia tidak sama dengan 0, maka dia tidak akan menampilkan ini apa namanya? Tidak akan menampilkan button untuk simpan permanen. Tapi apabila dia bernilai ada nilai lebih besar dari, sabar. Salah ya, salah. Maksudnya begini. Jika variabel gt ini nilainya lebih besar dari 0, artinya nilainya bukan 0, artinya satu ke atas, maka dia akan menampilkan button untuk simpan permanen seperti itu. Maka dan jika tidak, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Maka setelah kita buat kondisinya seperti ini kan ada, ini kenapa ini jadi hitam seperti ini. Oh ya, kita mesti tambah satu lagi di sini.
kurung kerawa. Tidak jadi ya. Coba kita perhatikan lagi. Tidak ada yang salah ini kan. Hmm, Sabar kita perhatikan ini pasti di form PHP-nya ini yang salah pengetikan. Coba. Hmm, Salah juga. Dia posisinya bukan di sini. Hmm, hmm, ini ada yang salah. Sabar saya lihat. Oh, di sini juga kita tambahkan ini saja. Lebih kecil tanda tanya PHP seperti ini, baru kita kondisinya baru kita tambahkan kurung kurang seperti itu. Coba kita Ctrl S, save, kita kembali ke browser. Sudah di save. Oke, kembali ke browser, kita refresh halamannya. Nah, ini kan jika grand totalnya sama dengan 0 atau tidak ada, maka button untuk disimpan permanen sehingga memunculkan tombol cetak nota itu kita hilangkan, artinya tidak ada. Jadi apabila kita tambahkan misalnya just beratnya 5, kita tambahkan, baru button untuk simpan permanen ini muncul. Seperti itu validasi, bentuk validasinya. Jadi untuk validasi yang berikut ini berhasil kan? Coba kita hapus. Oke, maka buttonnya juga akan ikut menghilang karena grand totalnya sama dengan 0. Seperti itu. Sini biar saya tambahkan dulu datanya 5 tambah berapa lagi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya tahap validasi yang kita lakukan yaitu di bagian transaksi ini. Validasi yang ingin kita lakukan adalah di bagian transaksi ini, di bagian untuk ubahnya ini. Jika di sini contohnya seperti ini. Ini kan kita bolong simpan permanen untuk detail transaksinya. Tapi kalau kita uh, klik simpan atau selesai, maka dia akan selesai. Nah, itu kan tidak boleh, artinya masa. Contohnya logikanya seperti ini. Uh, Jenis detail transaksinya belum disimpan permanen, tapi statusnya sudah sama dengan selesai. Itu kan tidak diperbolehkan. Jadi kita buat sebuah validasi lagi agar apabila status sama dengan selesai ini hanya akan dapat dipilih apabila di bagian data transaksi ini sudah disimpan secara permanen. Seperti itu bentuk validasinya. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah, oh ya, tapi sebelum itu kita ubah kembali nilai daripada selesai ini di bagian transaksi. Ayo kita ubah kembali dulu. Coba kita refresh di bagian transaksi sama dengan selesai, kita ganti jadi dicuci seperti ini. Oke, kita refresh dulu. Oke, nah untuk bentuk validasinya seperti ini, kan ini kan di bagian update kan, update apa namanya, update transaksi. Nah, di sini kan masih bisa ubah semua kan, karena di sini belum disimpan permanen. Nah, di bagian update transaksi yang perlu kita lakukan, kita kembali ke Visual Studio Code, kita buka di bagian update transaksi. Oke, di bagian update transaksi ini yang perlu kita lakukan, oke lanjut. Terlanjut untuk melakukan validasi, yaitu jika statusnya jika data transaksinya belum disimpan permanen, maka status sama dengan selesai tidak bisa dipilih. Artinya status selesai hanya bisa dipilih apabila sudah disimpan secara permanen. Nah, untuk validasi itu kita ke bagian update transaksi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan sebuah kondisi, yang dimana kondisinya adalah jika uh, jika status sama dengan selesai itu hanya jika status sama dengan selesai itu hanya akan dapat dipilih apabila datanya itu sudah disimpan secara permanen. Maka yang perlu kita lakukan, kita tambahkan di bagian sini.
kita kasih sebuah kondisi lagi. Kita kasih if jika dalam kurung kita kasih ini kan name 7 variabel name 7 untuk status name 7 sama dengan titik 2 selesai. Dengan selesai maka di sini dia akan echo, kita kasih echo ketik 2 script salah penulisannya, script seperti ini, script ini, kemudian kita kasih alert, alert dalam kurung titik 1 kurung, kita kasih di sini status dia mengirim pesan, dia mengirim pesannya itu adalah status selesai hanya dapat dipilih apabila jika transaksi jika transaksi sudah disimpan. Status selesai hanya dapat dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen seperti ini. Oke, maka ini sabar saya lihat dulu. Oke, kita tambahkan di sini ketik koma, dan kita tag tutup untuk scriptnya. Script seperti ini. Ada yang error ya, coba kita lihat ini di sini. Oh, titik koma juga di sini ya. Oke, ini kan sudah. Selanjutnya kita buat lagi untuk else-nya, maka kita tambahkan di sini else. Else jika tidak maka dia akan melakukan eksekusi apa begitu. Maka di sini else, maka di sini juga kita tambahkan satu lagi. Bentar dulu saya lihat dalam sini ya. Seperti ini. Jadi jika nilainya itu adalah sama dengan 1, maka dia hanya mengupdate beberapa bagian saja yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika tidak, maka di dalamnya lagi kita buat sebuah kondisi name 7, atau yang mana name 7 itu adalah isi dari variabel status. Ini kan isi dari variabel status itu adalah sama dengan selesai, maka dia akan menampilkan status ini hanya akan dapat dipilih jika transaksi sudah disimpan secara permanen. Artinya nilai daripada transaksi ini sudah bernilai 1, baru dia bisa memilih untuk tombol untuk bisa memilih statusnya sama dengan selesai. Apabila tidak, maka apabila nilainya tidak sama dengan status, maka dia akan menampilkan pesan status ini hanya akan dipilih. Jadi dia akan menampilkan pesan status ini hanya akan dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen pada saat kita mau pilih statusnya sama dengan selesai. Jika tidak, ini untuk kondisi yang di bagian atas. Jika nilainya tidak sama dengan 1, maka dia akan melakukan update secara keseluruhan. Seperti ini, coba kita Ctrl S. Saya lihat. Oh iya, dan bagian header ini harusnya kita letakkan saja di bagian sini. Kita kasih. Ntar ini saya rapikan dulu. Kasih di sini header. Kasih header, buka kurung. 2, kita kasih location-nya transaksi.php, tanda tanya, kita kasih pesan-pesan di sini data. Oh, ini pesannya sama dengan ya, pesan data berhasil
diubah. Titik 2 ini kita kasih titik koma di sini. Maka yang ini kita hapus saja. Coba kita Ctrl S, save. Kita kembali ke browser, kita refresh halamannya. Oke, coba di sini kan kita belum simpan permanen. Coba kita klik dicuciin jadi selesai. Oke. Nah, di sini kan status selesai hanya dapat dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Oke. Oke, tapi dia tidak mengembalikan halamannya ya kan. Maka coba kita lihat di sini. Dia tidak mengembalikan halamannya. Artinya dia tidak membaca untuk ininya. Maka yang perlu kita lakukan, oh ya, perlu kita lakukan di bagian sini ya. Kita juga harus tambahkan ini juga headernya di sini. Header ini kita tambahkan di bawah sini. Maka agar dia seperti yang tadi itu apabila dia mengirim pesan, maka dia akan langsung mengembalikannya. Maka di sini kita kasih juga header buka kurung titik 2 location titik 2 transaksi.php tanda tanya, saya kasih pesan sama dengan data berhasil diubah. Maka di sini juga kita kasih titik koma. Coba kita Ctrl S untuk save, kita browse, kita refresh halamannya, kita ubah dari ini kan kita ubah untuk selesai. Kita contohnya masukkan nama penerimanya, di sini kita kasih kita kasih Reza, seperti nama penerimanya Reza, tanggalnya ini kan bulan 10 tanggal 30, ambilnya ini tanggal 11. Oh ini salah ya, format tanggalnya bulan 11 tanggal 1. Oh iya, bulan 11 tanggal 1 betul ya. Aduh, kita ubah Reza bulan tanggal statusnya sama dengan selesai. Coba kita save. Oke, di sini dia kirim pesan status ini hanya dapat diubah jika transaksi sudah disimpan permanen. Oke, di sini juga dia tidak mengembalikan halamannya. Maka ini kayaknya ada yang salah. Oh, di sini kan di bagian sini. Jadi apabila dia mengirim pesannya sama dengan ini, maka saya salah menempatkan ini ya. Seharusnya bukan di sini. Sudah, tapi itu juga penting di bagian sini juga. Jadi apabila nilainya itu sama dengan status setelah dia melakukan update, maka dia harus juga mengembalikan nilainya, harus mengembalikan ke halaman transaksi.php dengan berpesan sama dengan data berhasil diubah. Itu juga harus kita tambahkan di bagian sini karena yang bagian header ini kan kita sudah masukkan untuk else yang ini. Maka di bagian ini juga kita harus tambahkan agar setelah dia berhasil mengubah datanya, walaupun di beberapa bagian yang seperti yang tertera di sini, tanggal serah, petugas serah, nama penerima dan lain sebagainya, maka dia harus mengembalikan halamannya juga. Nah, di bagian sini ini harusnya kita tambahkan untuk dia mengembalikan halaman. Caranya kita klik history.go, kemudian buka kurung -1, tutup kurung. Seperti itu. Ini kan merupakan script kembali ke satu halaman sebelumnya, seperti itu. Coba kita Ctrl save, coba kita lakukan ulang, kita refresh dulu, kita klik ubah. Di sini kita kasih tanggal 1 bulan 11, petugas yang menyerahkan juga kita kasih. Di sini kita kasih Reza, statusnya sama dengan selesai. Coba kita save. Nah, status hanya dapat dipilih jika transaksi sudah disimpan permanen. Berhasil kan? Coba kita lihat. Oke, dia langsung mengembalikan ke halaman. Coba kita ubah. Coba kita statusnya ini, kita coba jangan pilih simpan permanen. Kita buat saja statusnya, kita ganti dari dicuci jadi disetrika. Apakah berhasil?
Oke, berhasil kan? Ini juga tidak tertera, petugas yang menyerahkan juga kan belum ada. Oke, berhasil. Coba selanjutnya kita simpan permanen. Klik data yang disimpan permanen dan tidak dapat dirubah. Coba kita oke. Oke, sudah. Kita kembali. Nah, di sini untuk pattern hapusnya kan sudah hilangkan itu di video tutorial sebelumnya. Jika datanya sudah disimpan permanen, maka otomatis button untuk hapus juga kita hilangkan, sembunyikan. Coba kita ubah. Di sini kan juga beberapa bagian tidak bisa diubah. Kita ubah untuk tanggal pengambilnya ini, petugas yang menyerahkan, kasih Reza. Dari status ini coba kita kasih dibungkus dulu. Maka kan bisa kan? Coba kalau kita ganti selesai, apakah selesai juga sudah bisa? Coba kita oke. Oke, selesai juga bisa. Maka dalam artian ini video validasi kita yang berikutnya mengenai validasi di bagian transaksi. Itu yang mulai dari kita validasi yang pertama, yaitu adalah kita validasi di bagian apabila ubah data itu, maka di sini kan dia akan menampilkan, dia akan menghilangkan petugas penerima, tanggal terima juga akan menjadi 00. Kita sudah melakukan validasi dan berhasil. Yang kedua juga kita melakukan validasi di bagian tanggal ambilin apabila sama dengan 00, kita ganti dengan stripe juga sudah. Selanjutnya di bagian sini juga, ini di bagian cetak nota, apabila cetak notanya ya apabila detail transaksi ini sama dengan 0 atau grand totalnya sama dengan 0, maka tidak bisa disimpan permanen. Kan seperti itu. Kan masa datanya belum ada tapi sudah disimpan permanen. Kan tidak boleh. Jadi validasi yang kita lakukan pada detail transaksi sudah, dan yang terakhir kita melakukan validasi di bagian status selesai ini hanya akan dapat dipilih apabila di bagian detail transaksi ini sudah disimpan secara permanen. Oke, dan semua validasi yang kita lakukan hari ini uh, pada video tutorial ini maksudnya berhasil. Oke, mungkin itu saja sedikit tutorial validasi dari saya untuk hari ini. Selanjutnya lagi kita akan lanjut dengan video tutorial yang berikut, yaitu kita akan membuat halaman untuk pelanggan, halaman login untuk pelanggan seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.